saya juga kembali merenungkan bahwa memang teologi itu ada panggilan hidup. Ada satu momen ketika umur 8 tahun itu saya percaya itu momen di mana kemudian Tuhan menyatakan suaranya buat saya seperti itu. Saya tegur ayah saya untuk bertobat ya. Dan pada waktu itu ayah saya dengan panggilan imannya, saya percaya itu panggilan Tuhan, meninggalkan semuanya. Tiap hari pelajari buku Alkitab? Oh, tidak hanya Alkitab. Apalagi sekarang ya, S3 itu menuntut penelitian, kajian secara mandiri ya. Oke. Nah, kita juga dituntut untuk kemudian melahirkan atau menciptakan pengetahuan yang ada novelty-nya kan. Wow, iya benar-benar. Jadi harus perbanyak literasi, tidak hanya Alkitab, tapi juga beragam perspektif. Jangan terlalu fokus pada akhirnya suatu hal yang kamu kerjakan, tapi nikmati prosesnya. Mbak sendiri mungkin bukan hanya belajar teologi, tapi juga ada keinginan untuk jadi pelayan Tuhan gitu ya, pelayan gereja. Sebagai suatu panggilan atau dedikasi hidup gitu ya. Nah, apa yang mendorong dirimu, kalau nggak salah itu dari S1 udah teologi kan? Betul. Kan ada yang mungkin S1 teknik mesin, S2 juga. Kemudian teknik informatika, tiba-tiba S3 teologi. Boleh kan? Boleh. S2-nya misalnya langsung teologi. S2 teologi. Iya. S1 teologi, S2 teologi, S3 teologi. Iya. Nah, tidak bosan ya? Tidak bosan. Nah, apa tuh triggernya? Dulu pertama kali, gue pengen mempelajari pengalaman gue terhadap Tuhan nih. Jadi kalau berbicara pengalaman tentunya ini sangat personal ya. Tapi saya mau sharing bahwa dari keputusan saya untuk kemudian setelah tamat SMA mengambil teologi itu juga ada pengalaman dengan keluarga. Jadi saya juga mengalami pengalaman personal dengan Tuhan, di mana waktu itu memang ayah saya waktu umur 8 tahun ya, 8 tahun itu bergumul lah seorang ayah yang Kristen, kemudian juga pergumulannya ayah tuh suka mabuk, main judi seperti itu. Nah, ada satu momen ketika umur 8 tahun itu saya percaya itu momen di mana kemudian Tuhan menyatakan suaranya buat saya seperti itu. Saya tegur ayah saya untuk bertobat ya. Dan pada waktu itu ayah saya dengan panggilan imannya, saya percaya itu panggilan iman, meninggalkan semuanya. Bahkan sampai merokok ya. Sudah ditinggalkan sampai saat ini. Dirimu tegur? Iya. Wow. Dan saya percaya itu karya Tuhan. Karya Tuhan ya. Sampai sekarang sudah berhenti, tidak pernah lagi merokok. Wah, keren banget. Ini saya banyak saudara-saudara yang kayak gitu, boleh ditegur semua. Mungkin karya Tuhan harus berdoa dulu kali ya. Mungkin saya juga berdoa dulu ya. Ada beragam banyak cara Tuhan. Iya. Waktu semenjak itu saya kemudian panggilannya dari situ. Bagus banget. Iya, itu yang men-trigger saya, kemudian saya mau belajar tentang teologi dan menjadi pelayan Tuhan. Wah, bagus banget, berkesan banget. Itu. Jadi saya juga kembali merenungkan bahwa memang teologi itu ada panggilan hidup. Teologi adalah panggilan hidup buat Mbak Fani ya. Iya. Luar biasa. Itu panggilan, kita akhirnya menjalaninya dengan sukacita ya. Meskipun beberapa juga teman-teman, kamu gak bosan belajar dari S1 itu gak berhenti jeda. Tapi menurut saya kita tidak akan pernah puas ataupun juga tidak akan pernah tahu ya hasilnya bagaimana kalau kita tidak pernah mencoba. Jadi saya coba dan jalani. Saya ingat sekali juga ada salah satu inspirasi dari dosen saya waktu S1 itu juga selalu bilang gini, jangan terlalu fokus pada akhirnya suatu hal yang kamu kerjakan, tapi nikmati prosesnya. Jangan fokus pada akhir, tapi nikmati prosesnya. Wah. Kalau nikmati prosesnya, kamu akan menemukan bahwa ternyata theology is fun. Theology is fun? Yes. Wah, that's an important quote itu ya. Iya. Jadi ya, saya nikmati proses pengalaman saya, dinamika saya dalam belajar dari S1, S2. Wah. Tiap hari pelajari buku Alkitab? Oh, tidak hanya Alkitab.
Mas. Jadi Tidak hanya Alkitab. iya betul. Jadi kita untuk kemudian apalagi sekarang ya S3 itu menuntut penelitian, kajian secara mandiri ya. Oke. Nah, kita juga dituntut untuk kemudian melahirkan atau menciptakan pengetahuan yang ada novelty-nya kan. Wow, iya benar-benar. Jadi harus perbanyak literasi, tidak hanya Alkitab tapi juga beragam perspektif. Ada jurnalnya juga nggak? Oh betul, banyak. Ada? Iya. Oh, ada jurnal. Banyak jurnal. Oh, banyak jurnalnya ya? Iya. Wah, iya. Menarik banget ya ilmu teologi ini ya. Betul. Bidang Jadi ilmu. siapa tahu ada yang mau. Ayo, belajar. siapa yang mau belajar teologi, ayo. Ini menarik banget sih. Betul. Mungkin saya pengen ambil S3 teologi lagi. Oh ya? Iya. Boleh nih kayaknya nih. Ekonomi sama teologi bisa lah ya. Iya, teologi ekonomi. Betul. Iya. Wah, boleh. Seperti itu. Menarik banget. Kalau menurut Mbak sendiri ada orang nih yang pengen belajar teologi, apa nih yang harus dipersiapkan atau gimana sih cara memantapkan motivasinya sebelum dia ambil langkah untuk belajar teologi? Sama sih seperti dengan disiplin ilmu yang lain ya Mas. Sebelum kita masuk dari S1, S2 maupun juga S3 tentunya minat dan bakat kita dalam penelitian itu apa? Kalau S1 kemarin kan kita menyerap nih ya ilmunya. S2-nya kan kita terapkan ya apa yang kita pelajari di S1. Nah kalau S3 ini kan kita yang menciptakan pengetahuan itu. Betul jadi banget, beda itu harus, iya betul. Jadi dari S1 setidaknya sudah harus mengarahkan minatnya. Oh saya tertarik refleksi iman saya dari sudut pandang apa gitu. Iya. Nah kalau saya kan dari sudut pandang kebudayaan ya. Dari awal saya sudah menginspirasi saya itu kebudayaan saya. Jadi dari awal saya sudah fokus, saya mau meneliti, mengkaji kebudayaan dari sudut pandang teologis. Jadi saya S1 sudah menemukan poin-poin itu, dikembangkan di S2, dan kemudian di S3 ini lebih didalami lagi. Seperti itu. Wah, senang banget ya kalau bisa menemukan motivasi atau panggilan dari sejak awal ya. Betul. Iya. Saya tuh kadang-kadang punya panggilan, terus tiba-tiba hilang gitu loh. Iya. Saya panggil lagi supaya datang terus gitu loh. Diingatkan terus. Itu yang repot sih ya kalau saya betul. ya. Iya. Oke. Wah keren sih Mbak Fani, ini inspiratif banget ya. Teman-teman harus komitmen begitu dapat panggilan tuh dikejar dengan gigih ya. Supaya panggilan tuh betul-betul bisa kita pakai untuk hidup kita sepenuhnya ya. Jadinya bermakna, dan selagi kita masih muda ya Mas, saya juga mau sharing ya. Kita anak muda itu bisa berkarya dan juga menggunakan setiap kesempatan. Jadi saya juga ingat kakak saya yang jadi role model itu. Siapa tuh namanya? Mbak Vika. Tahu nonton ya? Iya, Mbak Vika. Jadi beliau selalu mengatakan, coba buka, cari, searching, pasti beasiswa itu banyak. Oke. Gitu kan. Tapi saya lihat lagi, aduh teologi beasiswanya terbatas. Gak terlalu banyak ya. Akhirnya saya cari. Oke, saya cari dan ketemu yang sesuai dengan minat saya. Iya. Yang awalnya juga kemudian kemarin saya kan coba beberapa universitas ya Mas ya. Cuman akhirnya saya pilih Yonsei karena itu sesuai dengan bidang penelitian saya nantinya ini. Jadi saya ketemu sama satu profesor yang juga meneliti tentang kebudayaan. Iya, kebudayaan yang juga akan kemudian saya kaji dari sudut pandang teologis. Nah, itu kemudian membuat saya, semoga saya coba akhirnya. Betul. Dan akhirnya puji Tuhan lulus seperti itu. Jadi sebagai anak muda pasti kesempatan itu selalu ada. Tinggal bagaimana kita mengusahakan kesempatan itu. Jangan menunggu harus datang, harus selalu kita harus menjemput lah bola itu. Betul. Jangan tunggu bolanya datang baru kita siap. Tapi kalau perlu kita lari kejar bolanya. Keren banget. Lari kejar kesempatan itu ya. Betul. Wow. Mantep nih Mbak Vika wejangannya ya. Oh iya betul. Terima kasih ya Mbak. Keren. Emang Mbak Vika itu luar biasa sih. Ya pintar juga, orangnya sabar banget ya. Jadi saya juga banyak belajar dari dia. Kita sering ngobrol-ngobrol soal riset. Ya. Betul. Iya luar biasa. Nah dirimu di Yonsei itu udah setahun ya? Nanti Agustus ini. Agustus ini setahun. Betul. Wah, ini Yonsei kan saingannya Seoul ya? Iya, sama Korean University. Korean University ya, Sky. Wow. Betul. Iya, apa yang seru di sana?
saat belajar mungkin ada sesuatu yang menarik, yang wah ini harusnya gue bawa ke Indonesia nih, hal-hal yang bagus, hal-hal yang menarik di sini. Beyonce ya. Iya. Kalau Beyonce sendiri, pengalaman saya setahun ini juga sangat internasional ya juga tentunya. Jadi ada banyak beragam kesempatan untuk kita mempromosikan kebudayaan kita. Seperti itu. Jadi tidak hanya dari Koreanya tapi juga dari internasional, mahasiswa internasionalnya. Nah, salah satunya juga pengalaman saya juga di sini, Beyonce itu kemudian membuat kita siap untuk hidup di Korea. Oke. Jadi salah satunya kita tuh kemarin kami 2 semester ini diwajibkan belajar bahasa Korea. Belajar bahasa Korea? Iya, dan diambil jadi mata kuliah. 한국말 하세요? betul. 네, 잘 지내요. Mas bisa? 알았어요. 저는 인도네시아에서 jodoh. Saramnya. Sarah. Betul, dan itu juga mempersiapkan kita untuk hidup di Korea ini ya. Mempersiapkan kita. Jadi Beyonce benar-benar juga mempersiapkan mahasiswanya internasional itu tidak hanya belajar di sini tapi bisa hidup dan juga menikmati Korea. Wow. Seperti itu. Keren ya. Jadi mereka benar-benar care ya. Betul. Bagi yang datang dari luar negeri itu. Betul. Wah, keren banget. Kapan-kapan mau main Beyonce juga deh. Betul, lihat harus Mas. Ya. Iya. Keren. Pertanyaan selanjutnya nih. Dirimu kan udah ambil S1, S2, S3. Nah, selain higher education atau pendidikan tinggi, dirimu pernah ambil pelatihan nggak? Dan kalau menurut dirimu pelatihan itu tetap penting atau enggak sih dalam karir kita? Saya belum S3 ya, Mas. Oh iya, sebentar lagi ya. Iya, mudah-mudahan amin. Betul. Jadi menurut saya sangat penting. Saya juga salah satu alumni dari Prakerja ya. Prakerja? Betul, saya ambil kursus bahasa Inggris 2020 waktu itu. Oke. Dan kemudian saya belajar bahasa Inggris dari rumah. Waktu itu pelatihan bahasa Inggrisnya dari rumah. Iya. Nah, saya sangat bersyukur nih pemerintah Indonesia melalui Prakerja itu mengadakan pelatihan bahasa Inggris yang terbuka itu tidak hanya bagi kita yang kemudian lagi free ya, tapi juga sambil bekerja bisa kan. Betul. Nah, saat itu saya ambil pelatihan bahasa Inggris dan enaknya dapat insentif. Jadi belajar dari rumah dapat insentif. Dan itu sangat menolong saya dong, apalagi saat itu persiapan untuk masuk tes untuk tes TOEFL kan, Mas. Akhirnya bahasa Inggris saya itu jadi terimprove gara-gara pelatihan. Oke. Tapi udah selesai S1 dong? Udah, sudah selesai. Jadi antara S1 S2-nya saya ambil pelatihan. Pelatihan itu bahasa Inggris. Betul, melalui Prakerja. Prakerja keren banget. Saya waktu itu saya lupa angkatan berapa, tapi masih baru Prakerja itu. Dan teman-teman yang lain juga tanya, kok bisa ya kamu dapat insentifnya seperti itu? Saya bilang, coba saja untuk mendaftar. Nanti akan kamu ketemukan pelatihan kan ini beragam ya. Betul. Pelatihannya. Nah, kebetulan waktu itu saya tertarik untuk kemudian meningkatkan bahasa Inggris saya. Jadi saya ambil ya pelatihan bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris itu. Ternyata efektif. Sangat efektif. Karena kita belajar untuk meningkatkan kemampuan kita ya. Wow. Karena dia pelajarannya online ya, dari jarak jauh, kita belajar dari rumah, tapi juga dapat insentif. Keren, iya benar ya. Iya, jadi Prakerja sangat membantu saya secara pribadi, apalagi itu persiapan TOEFL, dan itu membuat saya terlatih untuk, meskipun juga belajarnya dari rumah, justru sangat menguntungkan ya. Kita tidak harus keluar rumah, pergi ke tempat kursus. Lagi COVID kan? Lagi COVID masa itu, jadi sangat menolong dan membantu. Jadi pelatihan itu penting, tidak hanya untuk juga mengimprove skill kita, tapi juga mempersiapkan diri kita untuk kemudian lebih terasah pengetahuan. Benar ya. Nanti kalau ada kesempatan pelatihan lagi mau dong? Mau dong, pasti. Iya ya? Iya, harus. Wah, teman-teman tuh terus berlatih. Jangan lupa karena pelatihan ini kan sesuatu yang updated terus ya. Betul. Iya, kalau kita mau belajar kan harus sesuatu yang updated terus. Betul. Nah, jadi juga pemerintah Indonesia kan selalu menyediakan wadah ya untuk kita bisa mengupgrade diri kita. Jadi jangan lupa ikut pelatihan, itu penting. Jangan lupa ikut Prakerja juga. Oh iya, Prakerja. Saya tamatan dari Prakerja. Keren. Ini yang terakhir. Pertanyaan terakhir mungkin lebih ke pesan-pesan yang mau disampaikan nih kepada anak-anak muda yang mau S3. Ada nggak hal-hal yang S3 itu orang tahu semua panjang ya, 4 tahun atau 5 tahun atau
Dirimu kan mau 3 tahun ya? Betul. Mau coba 3 tahun ya? Betul. Nah, itu perlu stamina mental yang hebat lah. Bagaimana mengetahui kalau kita itu siap untuk ambil S3? Instead of, kenapa nggak kerja aja? Memilih antara kerja lebih awal, kita bisa hemat 3 tahun lebih cepat gitu. Tapi akhirnya kita mutusin S3. Ini kan banyak anak-anak muda yang sebenarnya suka belajar, tapi ragu gitu. Betul. Mungkin ada pengalaman pribadi yang bisa di-share atau refleksi lah dari pengalaman. Seperti tadi ya Mas, kalau saya tuh kesempatan itu selalu ada. Iya. Dan kemarin yang kemudian membuat saya lanjut S3 itu yaitu karena menurut saya itu pendidikan itu adalah jendela untuk dunia yang lain kita. Jadi semakin memperkaya pengalaman kita. Dan kalau pekerjaan menurut saya juga ya setiap orang ya itu bisa memulainya. Cuman kalau dari saya secara pribadi akhirnya memutuskan untuk lanjut S3 kemarin karena kesempatan itu ada. Jadi menurut saya juga setiap kita punya kesempatan ya untuk kemudian studi lanjut. Cuman bagaimana cara kita kemudian untuk kemudian komitmen. Kalau dari awal sudah, ini juga salah satunya ya, jangan takut untuk bermimpi. Karena dari awal S1 saya sudah bilang, Tuhan saya mau S3 teologi. Dari S1? Iya S1, wow. Saya sudah punya mimpi itu. Dan saya kemudian dari S1, S2 dulu punya mimpi. Akhirnya S2 dijalani, saya mimpi lagi. Tuhan S3 saya mau bermimpi. Tapi kalau bisa S3-nya di luar Tuhan, supaya pengalaman saya tuh kaya kan. Meskipun kemudian ada berbagai banyak tantangan juga ya, tentunya salah satunya beasiswa, kita harus mencari beasiswa itu. Jadi menurut saya untuk kemudian memulai studi itu, ya itu adalah passion, panggilan, dan juga gunakan kesempatan itu. Kalau kesempatan beasiswa itu kan sangat banyak ya, apalagi tidak hanya dari teologi, dari disiplin ilmu lain juga beasiswanya sangat banyak untuk kemudian terbuka untuk anak muda. Jadi kalau dari awal kalian sudah bermimpi, kerjakan mimpinya, dan jangan lupa untuk berusaha. Wow, keren banget. Ayo jangan takut untuk mimpi ya teman-teman. Iya, betul. Dan kejar terus. Selagi muda ya. Dirimu berapa umur? 26 tahun. Ya ampun, muda banget ya. Udah mau S3. Ini S3-nya maunya kapan? Semoga ya 28 tahun lulus. 28 tahun. Pokoknya dicoba sebisanya ya. Betul. Sebelum 30 udah S3 dong? Iya. Betul. Wah, hebat banget ya. Itu semangat, semoga bisa dan pasti bisa. Terima kasih banyak, Mas. Pasti bisa. Oke, thank you banget ya untuk waktunya Mbak Fani. Saya juga terima kasih. Thank you for having me, Mas. Thank you. Teman-teman, senang banget kita bisa ngobrol dengan Mbak Fani dan banyak belajar dari pengalaman refleksi beliau tentang belajar S3. Semoga teman-teman yang mau belajar S3 atau sedang mempertimbangkan S3 bisa mendapatkan inspirasi dari diskusi ngobrol ini. Sampai jumpa lagi di Hive Intelligent Podcast berikutnya. Masih bersama saya Romora Edward Sitorus dengan bintang-bintang tamu yang luar biasa lainnya. Terima kasih. Bye-bye.